Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi Ahmad Aldinata, NIM 2021 11118, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS Matkul Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawab. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda, spasi. Namun, apabila digabungkan dengan bentuk turunan, kata perimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. Seperti contoh, A. Adi plus kausa. Adis plus kausa. Jadinya adi kuasa. B. Catur plus tunggal. Jadinya catur tunggal. C. Dwi plus warna. Jadinya dwi warna. D. Ekstra plus kurikuler. Jadinya ekstra kurikuler. E. Kontrak dan revolusi. Jadinya kontra revolusi. F. Purna dan wirawan. Jadinya purna wirawan. G. Sabda dan beda. Jadinya sabda krida. H. Sub dan bagian. Jadinya sub bagian. Lanjut soal nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawab. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak, benar atau salah dan tidak keduanya bersama-sama. Contoh penerapan. Premis 1. Setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis 2. Jerapah adalah hewan. Kesimpulan, jerapah adalah makhluk hidup. Sedangkan penalaran induktif adalah merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif mengambil kesimpulan dari pengamatan data dan fakta, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik. Kesimpulan induktif memiliki kemungkinan benar karena sains bisa berubah dan terus berkembang. Contoh, premis 1. Hewan membutuhkan makanan. Premis 2. Tumbuhan membutuhkan makanan. Premis 3. Manusia membutuhkan makanan. Kesimpulan, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Premis 1. Di puncak hawanya dingin. Premis 2. Di daerah Batu hawanya dingin. Premis 3. Di kawasan Lembang hawanya dingin. Kesimpulan, daerah yang letaknya di dataran tinggi hawanya akan dingin. Lanjut soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawab. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Misalnya, transkripsi sastra lisan seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Contoh, mereka tidak suka kue yang manis. Seperti contoh yang sudah ada di sini. Mereka tidak suka kue yang manis. Transliterasi merupakan penggantian jenis tulisan. Huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Lepas daripada lafal bunyi kata yang sebenarnya, transliterasi adalah bentuk pengubahan dari teks satu ke teks lainnya, atau dapat diistilahkan sebagai alih aksara atau alih huruf. Contohnya adalah pengubahan teks dari huruf Jawa ke huruf Latin, dari huruf Sunda ke huruf lain, dan seterusnya. Seperti contoh tulisan yang ada di situ, wa inna ilaihi
la halawa khairu zikin. Lanjut soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada tulisan yang salah. Jawaban. Aturan penomoran, nomor bab ditulis dengan angka Romawi. Misalkan angka 1, 2, dan 3 seperti contoh. Nomor subbab ditulis dengan angka 1.1, 1.2, 1.3. Nomor anak subbab ditulis dengan huruf A, B, C. Nomor anak subbab pertama ditulis dengan angka 1, 2, 3. Nomor anak subbab kedua ditulis dengan huruf A, B, C. Nomor anak subbab ketiga ditulis dengan angka 1, kurung tutup, 2, kurung tutup, 3, kurung tutup. Nomor anak subbab keempat ditulis dengan huruf A, anak kurung tutup, B, kurung tutup, C, kurung tutup. Nomor anak subbab kelima ditulis dengan angka kurung buka 1, kurung tutup, kurung buka 2, kurung tutup, kurung buka 3, kurung tutup. Nomor anak subbab ke-6 ditulis dengan angka kurung buka A, kurung tutup, kurung buka B, kurung tutup, kurung buka C, kurung tutup. Namun penomoran subbab dan sub-subbab seharusnya maksimal 3 level, misalnya 1.1 dan 1.1.1. Selain itu, penomoran tidak perlu diakhiri titik pada level 2 dan 3. Seperti contoh, program usaha ditulis dengan Romawi. Tahap persiapan program subbab ditulis 1.1. Penerimaan warga belajar ditulis 1.1.1. Pemilihan penyelenggara ditulis 1.1.2. Pemilihan ketua kerja usaha ditulis 1.1.3. Musyawarah anak subbab pertama ditulis 1.1.3.1. Ditunjuk ditulis 1.1.3.2. Dan soal selanjutnya. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar, kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik dan koma. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Jika tidak, penulisan gelar tersebut ada salah dan singkatan tersebut tidak bermakna gelar, melainkan bisa bermakna nama keluarga, marga, dan sebagainya. A. Menulis singkatan gelar S1. Gelar sastrata ditulis di belakang nama lulusan bidang studi ilmu tertentu dan diikuti dengan singkatan gelar. Membuat singkatan gelar S2. Penulisan gelar untuk lulusan strata 2 ditulis di belakang nama lulusan program magister. Menulis gelar S3, gelar doktor atau DR, disematkan pada lulusan program studi ilmu terkait dan diletakkan di depan nama. Pendidikan dokter strata disebut juga tiap 3. Ini contoh, Bayu Maharani. Yang benar adalah Bayu Maharani, SS. RM Pratama. Di sini sudah benar. DR Irfai Fatur Rahman, SPD MPD. Di situ tulisan di J salah, yang benar seperti contoh DR Irfai Fatur Rahman, SPD, seperti contoh di situ. DR DRS Muhammad Ghazaludin MPD. Yang benar adalah seperti contoh yang ada DR DRS Muhammad Ghazaludin, MPD.
Penulisan yang benar adalah yang di bawah. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Yang benar adalah Prof. Dr. kecil Ahmad Ulin Nuha, MPD-nya seperti M.PD kecil. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda baca elipsis bentuknya adalah seperti ini, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contoh, titik-titik itu jeda. Enak sekali makanan ini. 2. Tanda baca kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, ulang tahun, kurung buka, proklamasi kemerdekaan untuk Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tanda 3. Tanda baca kurung digunakan mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PWB. Membuka pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Soal selanjutnya, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu di sebelah contoh. 1. Generalisasi. Proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus diamati ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati. Dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu dibuktikan dengan fakta, contoh, data statistik, dan merupakan spesifikasi sebagai penjelasan lebih lanjut. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Generalisasi, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Analogi. Analogi merupakan perbandingan 2 hal yang berbeda, tetapi masih memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal yang dibandingkan. 2 hal yang dibandingkan tersebut berbeda, tetapi memiliki banyak persamaan. Berdasarkan banyak kesamaan tersebut, ditariklah suatu kesimpulan. Contoh, analogi dalam kalimat badannya besar sekali seperti gajah. Badan yang besar dianalogikan dengan gajah untuk mendapatkan perbandingan yang hampir setara. Gajah adalah binatang berukuran besar, begitu juga dengan gemuk, yang artinya manusia berukuran besar. 3. Sebab akibat. Sebab akibat adalah mencatat hubungan antara tindakan atau peristiwa sedemikian rupa sehingga satu atau lebih adalah hasil dari yang lain atau yang lainnya. Sebab dan akibat bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun pada sebuah teks. Biasanya juga diaplikasikan ketika membuat sebuah esai. Ada beberapa macam pola pengembangan sebab akibat, yaitu sebab akibat 1, akibat 2, atau sebaliknya akibat sebab, akibat 1, akibat 2 sebab. Contoh, di daerah itu sering terjadi penebangan liar dan kebakaran hutan. Akibatnya, hutan menjadi gundul. Untuk mencegah penularan virus penyakit, maka kita harus mengurangi bepergian ke tempat yang ramai. Soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif.
Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung. Karena silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis, silogisme memiliki tiga preposisi. Yang bagian pertama adalah premis utama yang bergeneralisasi, kemudian premis khusus, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ada tiga tipe silogisme, yaitu silogisme kategoris, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Silogisme kategoris harus memiliki tiga proposisi dan tiga term, yaitu term subjek, term predikat, dan term penengah. Contoh, semua hewan karnivora memakan daging, premis mayor. Semua macan adalah hewan karnivora, premis minor. Maka semua macan memakan daging, kesimpulan. 2. Silogisme hipotesis. Ditandai dengan premis mayor berupa hipotesis. Premis minor adalah pernyataan kategoris. Contoh, jika hari ini hujan, aku tidak akan bermain ke rumah Rara. Premis mayor. Hari ini hujan. Premis minor. Aku tidak akan bermain ke rumah Rara. Kesimpulan. 3. Silogisme alternatif. Ditandai dengan premis mayor yang berupa alternatif. Premis minor adalah afirmasi atas salah satu alternatif, sedangkan kesimpulan merupakan penolakan atas alternatif yang lain. Contoh, Siska membeli buku atau alat tulis. Siska membeli buku, premis minor. Jadi Siska tidak membeli alat tulis, kesimpulan. Siska membeli buku alat tulis tadi, premis mayor. Lanjut soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kata. Jenis-jenis konjungsi dan contoh penerapannya. Konjungsi aditif. Konjungsi aditif yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang derajat. Contoh konjungsi aditif. Dan lagi pula serta. Contoh penggunaan konjungsi aditif dalam kalimat yaitu seperti Rara dan Disa sedang menelusuri taman untuk mencari kucing peliharaan mereka. Lanjut, konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan yaitu kata hubung yang berfungsi menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Contoh konjungsi pertentangan tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, namun. Contoh penggunaan konjungsi pertentangan dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Rara dan Disa sedang mencari kucing pelihara mereka di taman, sedangkan ibu membantu mencarinya di belakang rumah. Pertentangan terlihat dari perbedaan tempat mencari kucing pelihara. 3. Konjungsi kausal. Konjungsi kausal berfungsinya menjelaskan penyebab suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contoh, konjungsi kausal, sebab itu, karena itu. Contoh penggunaan konjungsi kausal dalam kalimat. Ternyata kucing peliharaan Rara dan Disa hilang selama beberapa jam karena mengikuti kupu-kupu terbang. 4. Konjungsi waktu. Konjungsi waktu berfungsi menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa baik yang sederajat atau tidak sederajat. Contoh konjungsi waktu, apabila, bila, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sejak, selama, sementara, setelah, sesudah. Contoh penggunaan konjungsi waktu dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Rara dan Disa memberikan kucing mereka makan setelah berhasil menggendong kucing pulang ke rumah. Lanjut soal nomor 10. Soal terakhir. Wacana
dibagi menjadi 5, yakni wacana, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contoh. Oke, yang pertama, wacana narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Ciri-ciri narasi. Karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Memiliki unsur pembentuk, memiliki kronologis yang jelas. Contoh narasi. Di sebuah desa kecil hiduplah 2 orang anak kembar yang sebatang kara bernama Adam dan Idim. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk. Untuk memenuhi isi perutnya, setiap hari mereka selalu berburu binatang di hutan dekat desanya. Berapa lama kemudian Adam dan Idim bertemu dengan saudagar kaya yang kebetulan ingin berburu juga di hutan. Adam dan Idim pun diajak dan dibawa ke rumah saudagar kaya itu dan menjadikan Adam dan Idim sebagai anak angkatnya. Ketika dia mati, rangkaian alur kisah diceritakan secara kronologis. Mula dari bagian perkenalan dari awal, tengah, hingga akhir anak kembar itu dijadikan anak angkat saudagar kaya. Lanjut. 2. Deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Deskripsi juga bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat agar mudah untuk dipahami oleh orang lain. Teks deskripsi adalah teks yang di mana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Ciri-ciri teks deskripsi. Berisi penjabaran atau penggambaran pada suatu objek. Berisi penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera. Berisi pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian tergambarkan. Berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan sedikit mungkin. Bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda, mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan. Bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu objek. Mengandung kata kerja perasaan dan pendapat. Mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi. Mengandung bahasa kiasan atau metafora. Contoh teks deskripsi tentang tempat Positano. Positano adalah sebuah desa dan komune di pantai Amalfi di Campania, Italia. Berkat posisinya, Positano memiliki iklim yang sangat sejuk, bertipe Mediterania. Musim dingin di Positano juga sangat hangat, dengan suhu minimum yang hampir tidak pernah turun di bawah 6 derajat. Positano memiliki musim panas yang panjang, hangat dan cerah, tetapi sering disegarkan oleh angin laut. Berkat suhu yang sejuk dan keindahan pemandangan, Positano telah menjadi destinasi liburan sejak zaman Kekaisaran Romawi, terbukti dengan ditemukannya sebuah villa di teluk. Ciri khasnya adalah banyaknya anak tangga yang berasal dari atas desa. Anak tangga itu menghubungkan distrik atau dengan daerah lembah. Pantai utama di Positano adalah Spiaggia, Gran Fornillo, La Porta, Fiumicino, Arienzo, San Pietro, Laurito, dan Lemessia. Lanjut, teks disposisi adalah teks paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Ciri-ciri teks eksposisi. Singkat dan padat, gaya informasinya yang mengajak penyampaian secara lugas, menjelaskan informasi tidak memihak, bersifat objektif dan netral. Penjelasannya disertai data akurat,
Fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Contoh eksposisi. Tesis. Peran dan manfaat video globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Argumentasi. Indonesia yang menganut perekonomian terbuka sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional, region, dan global yang harus dilakukan Indonesia. World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Penegasan ulang, sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara anggota. 4. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai berikut dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Jadi berisi argumen-argumen menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contoh, masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung menghadirkan banyak persoalan baru. Sebelumnya, pada awal peristiwa banyak pekerja yang dirumahkan. Selain itu, banyak bisnis dan UMKM yang belum dikat. Belum lagi angka kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin masa pandemi ini berakhir. 5. Wacana persuasi ialah wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat, biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mengaruh serta kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Ciri-ciri harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatnya tercapai. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contoh, pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampai di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggandung dan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, maka kita jugalah yang akan diuntungkan. Akhir kata yang bisa saya sampaikan, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.